Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman karena saya tidak bisa mengadakan secara sinkronus ya pertemuan 11 sistem lingkungan industri. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem lingkungan industri untuk kelanjutan dari dokumen AMDAL. Oke. Oke, untuk penanganan dampak, jadi terdapat upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Ini berbeda ya dengan RKL dan RPL. Jadi kalau RKL dan RPL ini adalah yang terdapat dalam dokumen AMDAL, sedangkan untuk UKL dan UPL itu tidak. Jadi di sini coba saya jelaskan ya, apa sih sebenarnya UKL itu? Oke, UKL itu adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa atau penanggung jawab atau pemilik suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang tidak wajib AMDAL itu membuat UKL dan UPL gitu ya, bukan dokumen-dokumen AMDAL, karena kan dokumen AMDAL itu terdiri dari kerangka acuan, kemudian AMDAL, kemudian RKL dan RPL gitu ya. Nah, ini berbeda gitu antara UKL dan UPL ini adalah dokumen untuk jika kegiatan itu tidak wajib AMDAL. Nah, fungsi UKL dan UPL sendiri itu adalah yang pertama sebagai bahan acuan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu usaha dan atau kegiatan. Kemudian yang kedua sebagai syarat ya untuk memperoleh izin melakukan usaha atau pembangunan, dan penyusunan atau pengisian formulir UKL UPL sendiri itu pemrakarsa ini atau penanggung jawab atau pemilik usaha suatu rencana usaha atau kegiatan. Nah, untuk kapan sih dan bagaimana mengisi formulir tersebut? Jadi formulir ini diisi oleh pemrakarsa sebelum rencana usaha dan atau kegiatan dilaksanakan atau masih dalam proses perencanaan. Nah, untuk formulir isian ini selanjutnya menjadi dasar bagi pemberian rekomendasi pemerintah apakah nantinya perusahaan ini layak untuk dibangun atau tidak. Nah, untuk upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada butir 4D ini wajib ya dilaksanakan. Kemudian mekanisme UKL dan UPL itu adalah yang pertama kita harus konsultasi dulu dengan pemerintah lingkungan hidup gitu ya. Kemudian setelah kita konsultasi gitu apa saja yang harus dijalankan gitu ya. Kemudian kita mengisi formulir isian. Setelah itu nanti Pemda atau lingkungan hidup ini berkoordinasi dengan instansi terkait memeriksa formulir ada atau tidak adanya penyempurnaan atau arahan dari tim pemeriksa. Kalau tidak ada perbaikan atau rekomendasi itu harus dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari kerja. Nah, apabila ada perbaikan misalnya gitu ya, Pramakarsa ini wajib memperbaiki dan konsultasi dengan dinas terkait yang ditunjuk, di mana masa waktu perbaikan ini adalah maksimal 7 hari kerja. Nah, untuk rekomendasi ini dikeluarkannya itu selambat-lambatnya 14 hari kerja untuk formulir yang telah diperbaiki atau disetujui. Lalu UKL-UPL ini harus sesuai dengan tata ruang. UKL-UPL ini juga perlu gitu ya dipresentasikan. Nah, ada hal nih misalnya ternyata tidak perlu dipresentasi kalau misalnya memang sudah jelas substansinya dan tidak memerlukan diskusi yang intensif. Itu bisa presentasi bila terpaksa akibat ada isu-isu sosial. Kemudian ada pelaporan UKL dan UPL. Kemudian hasil pelaksanaan ini dilaporkan kepada instansi yang menangani lingkungan hidup secara periodik setiap 3 atau 6 bulan sekali. Nah, kemudian untuk UKL dan UPL sendiri ini memiliki prinsip-prinsip gitu ya. Yang pertama adanya kesederhanaan dan kemudahan proses dan prosedur. Kemudian adanya efektivitas hasil dari pengelolaan dan pemantauan. Dimana di sini sanksi tidak melaksanakan UKL-UPL adalah yang pertama ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini bisa tidak diberikan suatu izin usaha. Jadi ketika perusahaan ini tidak melakukan pengelolaan gitu ya UKL dan UPL-nya, tidak melengkapi dokumen UKL UPL-nya, maka ada sanksi gitu yang harus dilakukan gitu ya. Ada sanksi administrasi, ada juga sanksi pidana. Kalau sanksi administrasi berarti sanksi ini
nanti tidak akan diberikan izin usaha. Kalau sanksi pidana berarti ini sanksi pidana ini sanksi pada mencemari lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, berikut ini merupakan contoh UPL ya, UPL dan UKL, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Ada jenis dampak, kemudian sumber dampak, tolak ukur dampak, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini merupakan bagian aliran proses pelingkupan dalam kegiatan pembangunan jalan tol ya, ruas Sukabumi Ciranjang. Ini contoh dari kerangka acuan ANDAL, KA ANDAL ya, kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Nah, di sini ada komponen lingkungan dan ada komponen kegiatan. Komponen lingkungannya apa aja? Ada komponen fisik kimia, kemudian komponen biologi, sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kemudian ada keterlibatan masyarakat dan komponen kegiatannya. Komponen kegiatan ini dibagi 3, ada prakonstruksi, konstruksi, dan operasional. Kemudian dari ketiga ini, komponen lingkungan fisik kimia ini, kemudian diidentifikasi dampak potensialnya. Nah, identifikasi dampak potensialnya juga kita dibagi-bagi lagi. Ada tahap prakonstruksi, ada tahap konstruksi, dan tahap operasional. Kemudian setelah itu dievaluasi dampak potensialnya. Ada dampak besar dan penting hipotesis. Ini juga dibagi-bagi lagi, ada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasional. Kemudian dilakukan pemusatan ya, ada isu pokok, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional. Kemudian ini adalah contoh evaluasi dampak penting ya dari suatu pembangunan. Ini juga identifikasi dampak penting pada tahap konstruksi ya. Ini juga sama, ini semuanya itu adalah contoh kerangka acuan AMDAL. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, bahwa ketika rencana kegiatan ini kita bikin dokumen AMDAL-nya, maka itu harus dicek dan dinilai oleh komisi penilai AMDAL. Kemudian komisi penilai AMDAL ini mengecek, dan jika misalnya ada yang salah berarti perlu direvisi. Nah, itu tuh harus, kalau misalnya masih pada salah, semuanya itu harus terus direvisi gitu ya. Terus direvisi, kemudian sampai dia yes gitu ya. Nah, apabila lingkungan ini layak gitu ya, maka jika tidak layak, maka rencana kegiatan ini tidak layak dilakukan gitu ya. Dan jika layak, berarti rencana kegiatan ini layak dilakukan. Nah, ketika sudah ada rencana kegiatan yang layak dilakukan, maka terbitlah surat kelayakan lingkungan gitu. Nah, suatu perusahaan sebenarnya tidak bisa berdiri apabila tidak ada surat kelayakan lingkungan itu. Makanya harus ada AMDAL-nya dulu gitu ya. Nah, kemudian ini gambaran umum proses AMDAL, kemudian UKL UPL, dan izin lingkungan. Jadi di sini pertama misalnya kita punya rencana usaha dan atau kegiatan proyek. Nah, di sini dilihat kriterianya, ada skala dan besaran, dan juga ada lokasi. Nah, jika lokasi rencana usaha dan atau kegiatan ini sesuai dengan tata ruang atau PUU, proses selanjutnya adalah penentuan wajib AMDAL dan pendekatan studi. Kemudian di sini ada proses penapisan atau screening. Proses screening ini ada wajib AMDAL, kemudian wajib UKL, UPL, atau SPPL saja gitu ya. Untuk yang wajib AMDAL berarti harus melengkapi segala proses AMDAL dan izin lingkungan. Kemudian untuk yang wajib UKL, UPL berarti dia harus melakukan proses dari UKL, UPL tersebut. Ini kemudian ada yang SPL juga. Nah, ini merupakan contoh jenis-jenis rencana usaha atau kegiatan ya yang wajib AMDAL. Itu ada bidang-bidangnya ya, ada multisektor, pertahanan, dan lain-lain. Nah, ini suatu layak lingkungan ini dikatakan tidak layak gitu ya apabila dampak negatif ini tidak dapat ditanggulangi dan misalnya biaya penanggulangan itu cukup besar gitu ya. Dan bisa juga karena dampak negatifnya ini lebih besar dari manfaat dari dampak positifnya. Oke, di sini ada rencana kegiatan ya. Kemudian jika layak lingkungan itu jika semua dampak negatif ini sudah dikaji dan dapat dikelola dengan cara yang disepakati seluruh stakeholder. Rencana kegiatan ini sudah memiliki berbagai upaya untuk mengelola dampak lingkungan yang dapat ditimbulkannya. Oke.
Untuk surat keputusan kelayakan lingkungan ini diterbitkan oleh menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, diterbitkannya surat keputusan lingkungan ini atas dasar rekomendasi dari layak lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL. Jadi menteri, gubernur, bupati, dan wali kota tidak akan memberikan surat keputusan kelayakan lingkungan apabila tidak ada rekomendasi layak lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL. Nah, jadi kalau izin lingkungan atau izin usaha dan atau kegiatan tidak terbit gitu ya, maka tidak boleh maka akan dibatalkan gitu ya surat kelayakan lingkungannya. Nah, di sini batal jika apa? Jika misalnya lokasi pemindahan itu pindah, lokasi kegiatannya pindah, kemudian ada desain, proses, kapasitas bahan baku, bahan penolongnya berubah, kemudian rona lingkungan berubah gitu ya. Nah, di sini nanti dikeluarkan surat kelayakan lingkungan. Nah, untuk kadaluarsa ini yang seperti pernah saya sebutkan juga sebelumnya bahwa ada masa kadaluarsanya AMDAL. Misalnya, udah nih kita udah dapet nih surat keputusan kelayakan lingkungan atau surat kelayakan lingkungan, tapi ternyata selama 3 tahun lebih dari 3 tahun kita tidak mendirikan usaha tersebut. Nah, perusahaan itu wajib melakukan mengumpulkan dokumen AMDAL kembali gitu ya, karena di sini punya masa kadaluarsanya. Masa kadaluarsa itu adalah 3 tahun. Bagi yang tidak layak lingkungan, maka nanti dikasihnya itu adalah surat ketidaklayakan lingkungan. Nah, ini merupakan metodologi AMDAL ya. Ini ada pertama kita identifikasi dampak potensial, di mana di sini ada komponen kegiatan dan ada komponen lingkungan. Komponen kegiatan terdiri dari rencana kegiatan, sedangkan komponen lingkungan terdiri dari rona lingkungan. Nah, di sini kita konsultasi dulu ke masyarakat gitu ya, konsultasi ke masyarakat untuk menentukan dampak-dampak apa saja nih yang terdapat yang akan nantinya berdampak pada lingkungan sekitar perusahaan kita. Nah, kita buat gitu ya dampaknya. Ada dampak potensial A, dampak potensial B, sampai dampak potensial F misalnya. Kemudian dampak-dampak ini dibuat evaluasi dampak potensial. Evaluasi dampak potensial kita buat lagi di dampak penting hipotesis, dampak penting hipotesis 2, dan dampak penting hipotesis 3. Nah, dari sini, dari langkah pertama sampai langkah akhir, ini ada surat kesepakatan KA AMDAL. Jadi ketika sudah melaksanakan analisis mengenai dampak penting hipotesis, maka dikeluarkanlah surat keputusan KA AMDAL. Nah, dari sini ke sini itu namanya proses pelingkupan, di mana proses pelingkupan ini adalah dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA AMDAL. Nah, setelah itu, dari analisis ini, kita buatnya dari setelah dampak penting ini, kita buat perakiraan dan evaluasi dampak dan dampak penting hipotesis, P-min, P+, dan TP+. Nah, di sini dibuat analisisnya ya, ada dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Setelah itu, kita buat rencana pengelolaan dampak lingkungan dan penilaian kelayakan lingkungan. Di mana di sini ada perencanaan pengendalian, dokumen-dokumennya itu adalah RKL dan RPL. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan sudah melaksanakan dari tahap sini pelingkupan sampai tahap perencanaan pengendalian yang ada RKL RPL-nya gitu ya, maka maka perusahaan tersebut diberikan surat kelayakan lingkungan sebagai syarat untuk mendirikan suatu perusahaan. Nah, ini adalah manfaat-manfaat AMDAL ya. Ada dari segi aspek pengambilan keputusan, kemudian aspek teknis, aspek komunikasi, aspek perencanaan, aspek akuntabilitas, aspek perizinan, dan aspek informasi. Nah, saya sebutkan salah satunya untuk aspek pengambilan keputusan. Untuk apa? Untuk memberikan dasar dan pertimbangan bagi pihak berwenang dalam memutuskan boleh tidaknya suatu rencana kegiatan untuk dilanjutkan. Nah, ini AMDAL dan dokumen lingkungan lain ya. Ini sebenarnya sama ya, kegiatan kita gunakan fase perencanaan, kemudian kita rencanakan kegiatan tersebut, kemudian kita lanjut ke buat jenis kegiatan yang wajib AMDAL, berarti dia harus punya RKL, RPL gitu ya. Terus kemudian STPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, kemudian wajib kegiatan, jenis kegiatan yang wajib UKL UPL. Ini ada upaya dokumen UKL dan dokumen UPL. Nah, setelah itu ada fase konstruksi atau operasi sudah memiliki izin usaha. Nah, di sini ada kegiatan existing ya, ada kegiatan jenis AMDAL. Di sini ada dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan audit lingkungan.
yaitu dokumen evaluasi lingkungan hidup atau DELH. Nah, di sini ada rencana kegiatan, ya, itu ada kebijakan pengelolaan lingkungan, kemudian batasan penggunaan sumber daya, batasan lingkungan lingkungan, kriteria dan prosedur standar, kesesuaian fungsi lokasi, dan aturan bangunan. Nah, ini rencana kegiatan dibuat AMDAL-nya. Kemudian di sini ada batasan buangan limbah, berarti baku mutu lingkungan ada di dalam batasan buangan limbah. Kemudian ada variabel daya dukung dan daya tampung digunakan sebagai inputan untuk batasan penggunaan sumber daya. Kemudian inventarisasi lingkungan hidup, maka ada ketetapan ekoregion dan ada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Ini sebagai inputan untuk kebijakan pengelolaan lingkungan. Kemudian ini ada kajian lingkungan hidup, ya, strategis LHS, dibuat gitu, ya, aturan dan petunjuk pengelolaan lingkungan ini untuk kriteria dan prosedur standar, kemudian rencana tata ruang wilayah untuk kesesuaian fungsi lokasi, dan lembar rencana kota untuk aturan bangunan. Nah, ini nanti analisis resiko lingkungan ini dianalisa untuk mendapatkan dokumen AMDAL. Nah, di sini contoh AMDAL dalam rangkaian kegiatan, ya. Ada dari sektor gas dan perminyakan, kemudian ada juga sektor dari pertambangan. Ini hanya contoh, ya. Untuk sektor gas dan perminyakan itu ada eksplorasi, uji seismik, eksplorasi uji pengeboran, dan rencana pengembangan. Nah, rencana pengembangan itu namanya plan of development. Kemudian di sini dari persetujuan POD, misalnya kita sudah dapat persetujuan POD, maka kita ada buat dokumen prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Untuk sektor pertambangan ini ada penyelidikan umum, kemudian eksplorasi, ya, studi kelayakan, dan rencana penambangan. Nah, di sini nanti terdapat izin usaha eksploitasi penambangan, ya, ada prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca tambang. Jadi di sini dilakukan seawal mungkin dalam rangkaian perencanaan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Nah, kemudian di sini ada peraturan perundang-undangan, jadi nomor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan beberapa peraturan-peraturan lain, ya, ada PP Nomor 27 Tahun 2012, kemudian Permen LH Nomor 08, Permen LH Nomor 05, dan lain-lain, ya. Ini merupakan peraturan terkait AMDAL, ya, yang memang sudah ada di undang-undangnya, gitu, ya. Oke, kemudian untuk AMDAL sendiri, ini ada pasal-pasalnya terkait pelanggaran dari AMDAL. Nih, misalnya ada pasal 110 terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi. Jadi orang yang boleh menyusun dokumen AMDAL itu harus memiliki orang yang memiliki sertifikat kompetensi, gitu, ya. Nah, nanti kalau tidak, gitu, ya, ada di pasal 110. Kemudian pasal 111 ayat 1, ini untuk pejabat nih yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Nah, ini juga ada sanksinya. Kemudian pasal 111 ayat 2 terhadap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, ini juga ada pasal 111 ayat 2. Semua pasal ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ya, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari sini, ketika setiap orang ini memiliki pelanggaran, maka dilakukan pembinaan. Kemudian setelah dilakukan pembinaan, dilakukan sanksi administrasi, sanksi perdata. Nah, di sini nanti hukumannya itu bisa 3 tahun penjara dan 3 miliar rupiah denda, gitu, ya. Nah, kemudian ini adalah upaya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya. Ada perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Di sini muatan rencana nasional atau daerah, kemudian ada inventarisasi lingkungan hidup, kemudian ditetapkan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk penyusunan RPPLA ini harus memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, kemudian sebaran penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal, dan lain-lain. Nah, ini terdapat daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup. Di sini daya dukung lingkungan hidup itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia makhluk hidup dan keseimbangan antar keduanya. Dan untuk daya tampung lingkungan hidup ini merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Nah, ini inventarisasi lingkungan hidup ini ditentukan dari hasil inventarisasi lingkungan hidup di tingkat ekoregion, kemudian didapatkan daya dukung dan daya tampung. Nah, untuk daya tampung ini, daya dukung nih misalnya punya penyediaan sumber daya alam. Kemudian ini dijadikan inputan sebagai pelaksanaan kegiatan. Nah, dari pelaksanaan kegiatan itu kan pasti menghasilkan limbah, sisa atau limbah. Nah, sisa atau limbah ini nantinya akan diserap penyerapan materi dan energi, maka daya tampung. Nah, dari pelaksanaan kegiatan ini dilakukan outputnya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian ini kajian lingkungan hidup strategis dijelaskan di Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 ya. Ini merupakan rangkaian analisis sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Nah, di sini analisis konteks, perumusan masalah dan perencanaan, kemudian dibuat tujuan, sasaran, strategi dan prioritas, kemudian dibuat pembuatan dalam pemilihan alternatif dan perumusan program, kegiatan dan pembiayaan. Nah, di sini nanti kewajiban pemeliharaan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan, kemudian juga rencana dan program ya atau KRP ini sudah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian ini penyusunan RPJP, RPJM, RTRW harus melalui KFHS. Nah, untuk baku mutu lingkungan menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 itu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada dan harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditentang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan. Baku mutu lingkungan ini ada apa aja? Ada baku mutu air, baku mutu air limbah, gitu ya. Ada baku mutu air laut, baku mutu udara atau ambien, baku misi dan gangguan dan lain-lain ya. Nanti bisa ditambahkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ini ada analisis resiko lingkungan, gitu ya. Ada izin lingkungan. Jadi di sini nantinya izin lingkungan ini wajib gitu ya dimiliki oleh semua jenis kegiatan, wajib AMDAL atau UKL UPL sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau izin kegiatan. Nah, di sini nanti izin lingkungan ini harus mencantumkan persyaratan dalam keputusan kelayakan lingkungan. Ada ide kegiatan, persetujuan prinsip, kemudian usulan lokasi, persetujuan lokasi, kemudian ada rencana umum gitu ya. Ini harus ada izin lingkungannya. Nah, dari izin lingkungan ini dibuat izin usaha dan atau kegiatan. Ada izin pemantauan lahan, kemudian misalnya izinnya seperti apa, ada izin konstruksi dan izin operasi. Nah, di sini ada AMDAL dan dokumen lain, ada SPPL dan ada UKL, juga UPL yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini ada DPLH dan DELH ya. Untuk DPLH itu adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan DELH adalah dokumen evaluasi lingkungan hidup. Nah, DLH itu apa? DLH itu adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi kegiatan yang sudah memiliki izin kegiatan tapi belum memiliki dokumen AMDAL. Kalau DPLH itu adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi kegiatan yang sudah memiliki izin kegiatan tetapi belum memiliki UKL UPL. Jadi kalau yang belum punya UKL UPL itu nanti bisa dibikin di dokumen pengelolaan lingkungan hidup gitu yang tapi itu sebenarnya ada dokumen yang belum memiliki dokumen AMDAL ini dibuat dokumen evaluasi lingkungan hidup gitu teman-teman. Oke, sekian dari